Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di salah satu taman-taman surganya Allah. Semoga langkah kaki waktu yang kita luangkan tercatat sebagai pemberat amal timbangan kelak di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Melanjutkan kajian tema dari Ain yang sudah kita sebutkan beberapa definisi dari para ulama. Berikut pula beberapa adillah, dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya al-ainu haqqun. Ain itu memang hak, benar adanya, nyata dalam kehidupan kita. Dari zaman dahulu kala sampai nanti pada hari kiamat, kelak sampai kiamat, maka banyak orang yang menjadi korban ain. Bahkan di pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas data valid yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan dari umat ini matinya, wafatnya, meninggalnya yang terbanyak juga karena sebab ain. Ain jelas jauh berbeda dengan kasus kesurupan, berbeda dengan kasus orang yang belajar ilmu kesaktian kanuragan, berbeda juga dengan ilmu sihir, santet, dan sejenisnya. Orang-orang yang ingin melemparkan sihir kepada target tentu ada SOP, ada persyaratan yang harus terpenuhi. Beda dengan kasus ain. Kalau ain aman. Beda dengan kasus sihir yang sudah kita sempat singgung. Kalau sihir, satu, butuh mediasi. Dua, butuh dukunnya. Itu loh ya. Ya, dukun serta mediasi. Namanya mediasi itu namanya bukhul. Seorang tukang sihir kalau mau menyihir orang, maka dia butuh sesuatu yang bisa dijadikan bukhul. Entah itu rambut, entah itu kuku, entah itu sesuatu yang dimiliki, foto, gambar, bahkan jejak dari targetnya. Ini kasus sihir ya. Kalau orang itu melangkah, jejak diusap, langsung bisa koid, atau bisa sakit. Ini kalau sihir butuh sekali antara hubungan dukun dengan target. Kalau misalkan dukun nggak bisa, pasti ini
orang yang pengen menyertakai ini pasti punya sesuatu. Itu tadi yang harus dibuntel, dibukul, sama dukun dikasih napa? Aji-ajian, dikasih hewes-hewes, dikasih raja-raja, dikasih mantra, ditiup, baru nanti akan berefek kepada target. Masih butuh proses. Kalau targetnya nanti ternyata orang yang sholat 5 waktu, kemudian menjaga dzikir pagi petang, mengkaji ilmu agama, maka jin yang diutus, yang dikirim sama tukang sihir ini butuh effort yang luar biasa. Nunggu dulu, sabar. Ditunggu, oh sekarang lagi sholat tahajud, nggak bisa masuk. Besok lagi, oh ternyata lagi dzikir petang, nggak bisa masuk. Ditunggu terus sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bisa jadi 1 bulan. Ditunggu lengahnya target. Wah ini target lengah. Dia ternyata lagi seneng main game online. Nah ini masuk ini. Apalagi? Oh lagi judi online juga. Nah, lagi ngamuk, marah, ngambek sama pasangan, ngambek sama istri, sama suami, sama anak, punya polemik, problem sama rekan kerjanya. Itu semua adalah kelengahan, pintu-pintu masuk yang nanti sihir bisa ditiupkan. Selama orang itu standar, normal, dzikir pagi petang, nggak marah, nggak emosi, wes aman, sihirnya nggak akan masuk. Nunggu dulu, ini sihir loh ya kasusnya, jadi masih ribet gitu. Tapi berbeda halnya ketika orang itu diserang dengan penyakit ain. Wes nggak butuh mediasi, nggak butuh bukul, nggak butuh dukun, nggak butuh orang pinter, nggak butuh tokoh spiritual, guru spiritual, nggak butuh semua. Maka secara otomatis orang itu terpapar dengan ain. Kadang-kadang kita sendiri nggak sadar, ternyata bisa memberikan dampak efek ain kepada teman kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, bahkan pasangan kita. Itu tanpa disadari. Sudah nggak butuh bukul-bukul lagi loh ya, nggak sudah bukul mantra-mantra, sudah nggak butuh wirid-wirid raja-raja, nggak butuh semua. Tinggal antara orang yang mengaini dengan target. Pada cowopet, nggak pakai nunggu orang ini kapan lagi ngapain, wes cukup mudah. Makanya kemarin juga disebutkan cara penyembuhannya juga mudah. Kalau ain itu pokoknya syaratnya orang itu lagi hasad, yang kedua ada setan yang hadir di situ, langsung dilahap, langsung lesatan anak panah itu akan ditunggangi sama setan. Dan yang perlu diperhatikan di sini, ain itu bukan hanya identik dengan pujian saja. Nanti kalau muji kamu harus pakai Masya Allah, Subhanallah. Itulah ain dari jiwa-jiwa yang baik. Bagi jiwa-jiwa pembenci, yang hasad, yang dengki, itu juga bisa memberikan ain yang justru lebih mematikan. Karena ada 2 versi kemarin. Ada ain yang musijah, ada ain yang muhlika. Tak ulangi Didik, jelas lali bagus itu. Enggak, jelas itu. Kesmane. Jelas ini opo materi ini. Jelas ya paham. Dikonmu ajunan kene apa ayo sampe nyeritakno lah gak iso. Makane di ke Didik, tambahi Didik ya diilingno Didik. Jadi ain ada yang musijah dan muhlika. 2 ain ini ya. Yang musijah muncul dari jiwa-jiwa yang baik, teman-teman ngaji gitu ya, keluarga. Ini musijah yang biasanya mungkin suka memuji ya, kemudian pokoknya ya merasa orang ini kok punya kelebihan hebat gitu loh. Ini yang musijah muncul dari jiwa yang baik. Yang satunya muhlika muncul dari wong sing atine welek, bediteten, sing gak saweneng sampean. Lah kalau dua-duanya muncul jadi satu, ada ain orang yang senang sama sampean dari jiwa yang baik, ada ain yang muncul dari jiwa yang buruk, berkumpul jadi satu. Oh sampean teraini ya megap-megap. Karena apa? Langsung kolaborasi. Jadi orang yang jiwanya jelek bisa mengaini justru lebih parah.
Orang yang jiwanya baik juga bisa mengaini. Kalau apalagi terakumulasi dua-duanya jadi satu, maka penyakitnya ya angel waras-warasane, ngono ya. Kayak tanda-tanda kemarin dari seseorang terkena ain secara fisik, tiba-tiba sakit, ya, atau lemah tanpa sebab medis yang jelas. Sakitnya dadakan. Sakitnya niku nggak butuh proses. Semua kan harusnya butuh proses. Makanya orang yang sakitnya itu biasanya stadium tinggi, apalagi komplikasi atau dokter susah untuk menyembuhkan, dideteksi kok pindah-pindah, itu sudah salah satu ciri-ciri tanda ain. Lah wingi lho cek tengok-tengok ambek aku, esuk gak ono. Oh kena angin duduk, sing duduk loh ya, durung berdiri. Angin berdiri tambah cepet. Saya kena angin duduk. Istilah wong Jawa kena angin duduk. Bisa angin duduk, bisa kena ain. Kan tinggal ngurangi G-nya saja mbak N, ain gitu. Daripada angin, angin duduk, ain duduk. Secara fisik tiba-tiba sakit gitu. Ya, kemarin ada orang yang sakitnya itu stadiumnya langsung tinggi. Gagal ginjal itu harus proses dulu sebenarnya. Stadium 1, stadium 2, 3 terminal. Ini nggak pakai 1, 2, 3 langsung terminal dan divonis harus cuci darah dan kita nggak tahu. Berdoalah kepada Allah. Dokternya mesti ngono. Kita nggak bisa jamin, kita nggak tahu cuci darah itu apakah bisa menyelamatkan atau hanya sekedar menunda kematian. Nah, cuci darah itu gitu kan. Prinsip dari cuci darah itu tidak menyembuhkan secara total, tapi hanya menunda, gitu lah ya. Atau ya sekedar memperbaiki sel darah katanya. Tapi itu kan jamin juga. Makanya penyakit-penyakit yang susah diobati dan belum ditemukan oleh tim medis dan dokter itu juga termasuk tanda ain. Apa penyakit sing gurung ketemu obatnya, Pak? Kencing manis termasuk ono obatnya enggak, Mas Rizal? Enggak ada, belum ditemukan ya? Belum ditemukan. Kencing manis, cuma ono sing kering, ono sing basah. Iku bayan di Pak, sing kering sing basah, Pak. Podo-podo ae ya, podo kae tak iso tak iso aja kena kencing manis. Ono sing kering, ono sing basah. Nah, sing kering iku ya garing ngono Pak ya. Sing basah iya. Kan bisa jadi loh itu. Nah, kita katakan gagal ginjal gak ada obat, ini gak ada obat, AIDS gak ada obat. Mosok Allah itu menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya. Kok iki ono penyakit gak ono obate. Wes gak ono obate terus ya apa alternatifnya jenengan? Ya berobatlah ke alternatif. Oh, ya laris. Ono sinang Pandaan, ono sinang Jombang ngono ya. Ya Allah, iki pengobatan alternatif. Ono sing nang Gus Samsudin ngono lho ya. Ya Gus maneh ya kaya. Jenenge Gus-Gusan niku memang semoga tahun 2025 nih menjadi lebih baik gitu ya. Kemarin jeneng Gus iku rada nggih perkara tok ngene ngono. Rada nggih masalah. Sampai saiki ya. Wah, sing Gus kene lah. Ya. Berobatlah ke alternatif. Nah, alternatif itu apa? Jangan ke orang pinter, jangan ke guru spiritual. Tapi maksudnya ruqyah itu. Dokter sering kok sebenarnya. Kita kan punya murid ya santri, dokter tuh banyak. Baik dokter spesialis sampai dokter ortopedi, dokter umum, dokter apa ya. Sampai kita tuh di Delta Surya diundang sama dokter ortopedi gitu. Sudah dioperasi di dengkul ganti ke lutut. Podo ae ya. Habis lutut dengkul ini ke sini Pak, mata kaki. Sampai kemana itu? Ke boyok itu. Iki kok pindah-pindah Ustadz piye lho, dokter kan bingung ya. Dioperasi waras kayak tantok, balik kumat maneh tapi di tempat yang berbeda.
Kan ciri-ciri ki, oh ki pasti ini ono sing gak beres. Ya dua alternatifnya. Kalau dua penyebabnya, kalau nggak sihir ya ain. Gitu. Kalau sudah penyakit sing aneh ngono iku lho, Pak. Dokter dhewe gambe angkat kaki. Sudah angkat tangan mana, angkat kaki wes aku gak iso ngono. Tanda-tandanya ternyata di situ. Jadi kita selalu terus ya berdiskusi, kemudian juga kita nggak pernah lepas dari dokter. Pokoknya dokter sudah, pokoknya dilihat ini katanya nggak wajar, Ustaz, saya maju. Pokoknya dokter di rumah sakit umum, Siti Hajar, Delta Sur yang kemarin itu yang di Sidoarjo itu kayak gitu. Jadi kerjasama, gitu, kerjasama. Ki kok waneh, gak kena diobati, wis Bu sampeyan ndonga mawon, alternatif mungkin monggo. Alternatifnya dengan ruqyah. Lah orang kena penyakit ain itu memang nggak bisa dideteksi. Susah, iki opo? Karena sudah nggak bisa dideteksi, akhirnya wis pokoknya kadang-kadang ya loro iki ngono wae. Loro iki disebutno ke obat daripada gak diobati. Kan sudah masuk rumah sakit, masuk gak diobati. Walaupun kadang-kadang obatnya kurang pas, kurang cocok. Tapi piye maneh? Karena ya ini yang sudah kami bisa, semaksimal mungkin kami sudah berusaha, tapi takdir juga yang menentukan. Ngoten lho, Pak. Nah, makanya ciri-ciri fisiknya orang yang terkena ain ya tadi ya, salah satunya penyakit yang tiba-tiba sakit, atau yang enggak jelas, atau yang susah untuk diobati, atau penyakitnya berpindah-pindah. Mari kena emah, saiki kena lambung, pindah nang paru-paru, pindah nang tengkuk, wes roto lah saawak iki. Buk penyakit tok, di member bisa penyakit ya. Gantian benulan kumat-kumatan, tapi gantian iku mang kumate. Tanda lagi yang lainnya, sering merasa pusing atau kelelahan meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Gak berat, pasnya mata ini antep, moto iku antep, kemudian cepet capek, cepet lelah, pusing muncul ain, ya, tanda-tanda nih, tanda-tanda fisiknya. Kepala pusing, kemudian sering kencing. Pas rendeng ini mungkin anyang-anyangan ya gak apa-apa, ya wajar iku lho ya, sering kencing. Sing ngombe es, wis wajar. Tapi biasanya juga tanda-tanda kencing manis itu yo anyang-anyangan, Pak ya. Sering ya. Itu salah satunya loh ya. Hati-hati yo yang kena penyakit kencing manis itu ya. Bisa karena ain, bisa karena nasab, bisa karena macam-macam. Kita sering menangani ini kasus-kasus penyakit kencing manis seperti ini ya. Kadang-kadang kan ada turunan gitu. Dari nenek, dari kakek lah kok wis. Kenapa anak sampean? Ya kena pisan turunane ngono. Sakno ya karo. Kan salah apa-apa tapi kecipratan. Sering kencing. Kemudian sering menguap. Angop ae. Nah, ain iki tak delok mangko akeh sing angop iki. Kena ain kabeh kok ya. Tak delok mangap-mangap. Waduh, iku terindikasi iki. Angop terus. Indikasi sering nguap ya. Wah, apa? Nguap itu ya angop. Terus banyak berkeringat. Nah, pemane nek pas tangane sikile teles nih, banyak berkeringat. Itu tanda-tanda ain. Ini dari tanda-tanda fisik loh ya. Suka kesemutan, gampang geringgingan. Faktor usia oke lah, aman lah, saya nom-nom ini kan yo kok dididik kipas-kipas geringgingan ya kan mah dipijet dia sikile lah bagus amat. Iya kan alamat nih kemudian alamat sering kesemutan, geringgingan, dada sesek, susah tidur malam, ngelowo, walaupun nggak ngopi ya tetep aja. Ya. Sedikit tidur atau banyak tidur,
Pokoknya lemes, senengan bawaannya ku lemes, kurang bertenaga. Walaupun nggak aktivitas berat, tapi mudah capek. Terasa berat pada tengkuk niki ngene iki lho. Nah, niki sering berat. Kalau ke psikologis, ke karakter, temperamen, gampang mudah marah, mudah emosi. Ya, aku iso-iso kena ain gitu loh ya. Kadang merasa depresi, mudah cemas, gelisah, takut yang tidak beralasan. Lebih-lebih lagi kehilangan semangat hidup. Males ibadah, males ibadah enak ae. Bro, gak sholat lagi kena ain aku. Enak ae ngono. Ya wenteng jawane wis. Ki gara-gara ain aku asal sen sholat iki. Ya Allah. Males ibadah lapo wae sing salahno ain. Merasa depresi gitu juga sama ya. Bahkan bundir, orang-orang bunuh diri itu juga banyak ain. Penyakit-penyakit yang sempat menimpa. Bahkan jadi artis itu ya kadang enak kadang enggak. Artis akeh sing memuji, akeh sing kagum, akeh sing tergila-gila. Lah kapan hari banyak artis yang sakitnya itu sampai susah diobati. Susah sekali. Sampai sing gak macem-macem lah. Kita nggak bisa sebut artisnya ya. Tapi kita itu waktu itu sudah punya need gitu dalam benak hati. Waduh coba ini. Kok di ruqyah lumayan ini. Tapi berhubung punya guru spiritual sendiri-sendiri masing-masing ya wis nggak bisa tembus, nggak bisa rata-rata Pak. Kita dulu pernah waktu ke Bogor gitu ya diundang untuk ngobati orang yang sama kena penyakit lumpuh terindikasi ain dan juga sihir. Kita naik pesawat sampai hotel ditelepon sama pihak keluarganya, Ustadz tolong jangan ke rumah dulu, ke hotel aja dulu. Loh kenapa? Sekarang bapak sudah lagi proses pengobatan, sudah ada guru spiritual. Waduh ini mesti ngono Pak. Dari ngobati wong sing get-get niku mesti selalu gitu. Kulo niki bagian terakhir tok. Nek wis gak mentas kabeh guru spiritual baru nyeluk perukian. Wis kena apes terus awake iki ngono. Selalu wis. Nek wis medis gak kena ngono. Guru spiritual menter, wong pinter menter baru nyeluk perukian. Alah, itu sering terjadi kayak gitu. Jadi opsi terakhir. Gak apa-apa lah. Pengobatan langit tambah digawe opsi terakhir. Opo ngene ya? Oke. Oke Pak, jadi selalu nunggu. Itu beberapa kali. Saya waktu pokoknya kasus di Jakarta, waktu ngalami kasus-kasus pejabat gitu ya. Wah, pokoknya pejabat tuh Pak ya, gak usah sebut no. Itu selalu berbentrokan dengan guru spiritual. Nek wis ngono iku wangel. Kate maju, mundur, maju gitu loh. Selalu beda, pantangannya beda. Tadi dari busana mbah sini itu katanya gini Ustadz, enggak wis beda maneh. Garam sudah ditabur seluruh ruangan. Waduh iki nek kanggo ulo gak apa-apa ya. Nek jin ya garam ya diliwati tok sih Pak ngono. Garam ditabur, nek ulo gak liwat mungkin loh ya ngono. Tapi nek jin, nek karo garam ngono waduh ya gak ngarang wedi ngono. Wong yo uyah ngono. Wong masakane iso diuyui kok apa maneh cuma uyah. Jadi gitu, selalu kasus ain itu bercampur dengan pengobatan spiritual. Nah, tabran ini pasti ngaran wangel. Soalnya wis campur-campur komplikasi. Kena sing terakhir mesti lo ya kan ya diruqyah yo gak kena. Lah ya opo model wong wis campur-campur. Wis opo wae. Kula delok angsal napa mawon, setore niku ana akeh, ana keris, ana raja-raja, ya ana sikep, ana omben-omben, ana sembarang kalir. Aduh, iki kan yo masalah ngene iki. Terus dikon ngancur yo gak wani. Niki mbae ya. Sampai kalau duwe pedang naga puspa teng griya niki. Sampai sakniki enten pedang naga puspa niku. Aduh. Ya apa niku, Pak?
Nah, makanya ya harus benar-benar antara orang yang berobat ya dengan penterapi kudu ada sinkronisasi, kecocokan dhisik. Kudu yakin dan pengobatannya Allah. Ojo coba-coba. Kadang-kadang nyoba ya, Pak. Terakhir kayak percobaan pisan. Ya gak mandi jadi salahno ngomongnya dewi bermasalah ya. Makanya secara psikologis depresi, bunuh diri itu juga karena aib. Ya ada anak mahasiswa ini, mahasiswi cewek ya. Cewek karena gak disenangi keluarga, merasa tidak bisa bermanfaat bagi keluarga, cacae api, dulur-dulur api diedok sing elek, dan selalu disisihkan. Nah, ini kan dibenci, gak disenangi. Jadi sebagai apa ya, sing garakno keluarga, beban keluarga lah. Maka mahasiswi ini pun pengen bunuh diri. Ternyata ya itu juga akibat aib. Selamat akhirnya sudah bunuh diri. Sudah bolak-balik nih sudah. Yang namanya gantung diri konangan gara-gara tampare melok pedot. Lah wong apa jenenge bunuh diri nggak rumput Jepang ngono ya. Ya orang kuat aja pedot ngono. Borong iya. Wis. Terus kate terjun nang diwingi iku ya sing nang Rolak Songo Mojokerto. Ah iku gak ketemu aku iku, Pak. Gak ketemu. Nyemplung ya wis ilang. Di Suramadu. Ini perempuan yang sudah mau terjun ke Suramadu. Tapi keserempet sepeda motor wurung maneh. Ngono lho ya. Iya, jadi pas kate melangkah iki lho, nang jembatan, nang tepi, ternyata keserempet sepeda motor, tadi kecelakaan semaput wurung, ngono lho. Dadi gelek wurunge. Ternyata diteliti ya sama. Ada orang yang memuji, ada orang yang memang gak seneng, ada lagi yang dari pacarnya yang diputus yang gak terima, udah disiji wis ono sir ono aine. Di kasusnya bunuh diri kebentuk menteri ndas bolak-balik ya gak mati ya gak pecah. Iya, itu depresi, ya, depresi terus pusing, wae. Tanda-tandanya nih, pokoknya depresi, sumpek gelek, sering sumpek, dada sesek, mudah cemas takut, itu juga tanda-tanda aib. Ini tanda-tanda lagi dari kehidupan sosial dan ekonomi. Ekonomi itu kok yo angel loh ya, kesulitan keuangan yang tiba-tiba dan terus menerus, angel sih ngono. Duit iki ya kok entek-entek ae ono kanggone. Iki menurut para ulama ngoten Pak tanda-tandane. Masalah rumah tangga yang tidak pernah selesai. Gantian. Mari ambek anake, ambek bojone. Ambek bojone ambek besane. Besane ambek mertuane, ambek mantune. Terus saya muter ae ngono. Masalah rumah tangga yang tidak pernah kunjung selesai. Usaha atau bisnis yang tiba-tiba merugi tanpa alasan yang jelas. Memang seperti itu ya. Awalnya sukses, awalnya berhasil, awalnya omsetnya tinggi karena ada orang datang yang seneng nih datang, muji-muji, wis usaha sampai nu kareme yo, melejite gak ukur, gak duduk langsung wet. Wis ain monco. Kita harus gak seneng lah kok iso iku sane kok lancar paling yo ngene. Wis dua ini kolaborasi. Sing siji ngejokno, memuji, mengagumi tanpa berdoa dan berzikir. Yang satunya karena sifat hasadnya, dengkinya, pewencinya juga mengirim sama-sama air. Maka bisnisnya, usahanya bisa turun drastis sedikit. Oh, kemarin ya, yang punya ladang gagal panen, gitu ya. Yang punya buah moro-moro busuk. Kok nang kena tornado api ya bisa. Ya iso, terserah loh. Memang seperti itu kehidupan sosial dan ekonomi. Usaha bisnis yang tiba-tiba rugi tanpa alasan yang jelas. Kesulitan keuangan. Sampai dalam apa ya ini, pendidikan, gak lulus skripsi gak mari-mari. Dalam pendidikan loh ya,
Ini tanda-tanda dari penyakit ain. Mudah cemas, bergetar, tidak nafsu makan, atau makannya berlebihan yang sudah kita jelaskan kemarin. Nah, ini benar-benar ain yang kalau kita lihat jenisnya ain ini ya. Ada tipe ain yang memang kalau kita lihat dari segi akibat yang ditimbulkan. Kalau tadi kan jenis ain dari pelaku. Kalau ini akibat yang disebabkan oleh al-ain. Ada satu ain yang mematikan dan beracun, bisa membunuh korbannya. Jenisnya ini paling bahaya. Level 1. Ain yang mematikan, yang beracun dan langsung bisa membunuh korbannya. Yang kedua, ain yang bisa membuat cacat tubuh. Mungkin pendengarannya, mungkin kurang penglihatannya, mungkin dari segi macam-macam. Nah, yang ketiga, ada ain yang membuat sakit. Macam-macam ya, jenisnya, tipenya beda-beda. Kalau ain yang paling dahsyat tadi langsung bisa membunuh. Yang ketiga, ain yang bisa membuat sakit. Sakitnya macam-macam. Yang keempat, ain yang terkait oleh waktu. Jadi lihat timingnya muncul ainnya. Yang kelima, ain atau jiwa yang berhasrat kagum atau ghibthah. Yang keenam, ain bisa menimpa kepada benda mati seperti HP, laptop, komputer dan seterusnya. Kemarin sudah kita ceritakan sedikit itu ya. Nah, kepada benda mati ya. Ain bisa menimpa kepada harta benda, perkebunan, pertanian, peternakan, juga perniagaan. Jadi jenis dari ketujuh ain yang bisa menimpa kepada seseorang. Bisa ke benda matinya, bisa ke perkebunan, pertanian, peternakan. Nah, cara untuk menyembuhkan ain pertama dengan mandi. Ya. Kalau kemarin dengan mengusap ya, mengambil atau menggunakan bekas yang disentuh, atau mengambil sisa makanan atau minuman dari orang yang mengaini kita. Itu secara mudahnya kayak gitu kalau memang diketahui siapa yang mengaini. Gampang, apa yang sudah pernah disentuh oleh orang mengaini, usap saja, sentuh saja, itu akan menyembuhkan. Apa yang pernah diminum, apa yang pernah dimakan, jenengan tinggal makan ataupun minum. Itu lebih mudah. Kalau ainnya standar, ain yang tidak sampai bisa menghilangkan nyawa. Kalau hanya masih sakit atau keluhan pada anggota tubuh, keluhan fisik, itu masih bisa seperti itu. Dengan menggunakan bekas makanan atau minuman, itu paling simpel. Kalau misalkan Anda merasa koyo wong tuaku iki mengaini aku, kat mangkok ngejokno wae, selalu memuji aku, ya wis lah. Wong tua kan seneng ngopi, ya wis, sampeyan seruput kopine. Waras jenengan, seruput ngopi, mangan ya ngoten. Lah itu lebih mudah itu. Kalau keluarga itu jauh lebih mudah. Yang kedua dengan cara mandi, kayak kasusnya Sal bin Hunayf dan Amir bin Robi'ah, menyembuhkan ain itu dengan mandi. Caranya ya berwudu dulu, dari mulai membasuh wajah, tangan, kaki, baru kemudian ingat ya, ini diwadahi suatu wadah, jangan dibuang. Jadi ketika wudu itu tempatkan pada suatu wadah. Setelah selesai wudhu baru siramkan, ya, siramkan dari arah baliknya, dari punggungnya, arah punggungnya, siramkan ke punggungnya, gitu loh. Itu kalau dengan cara mandi atau dengan cara wudhu. Jadi bekas wudhu orang yang mengaini kita siramkan, kita buat mandi.
secara spontan bisa menyembuhkan ain. Cara yang ketiga, ya kalau memang kita nggak tahu siapa mengaini dan mungkin nggak paham, ya sudah, kita baru dengan ruqyah syariah. Dengan ruqyah syariah kita meruqyah atau meminta ruqyah kepada orang yang memang berkompeten dalam bidangnya, yang sudah mahir, yang sudah master, baru minta ruqyah sakena ain. Ada terapi ya terkhusus tersendiri nantinya. Pengen lagi ya sabar kepada orang melemparkan ain, gitu ya. Cara-cara nih kalau jenengan memang napa niki pengen sembuh kalau sudah terkena ain dari tanda-tanda yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda-tandanya ya tadi itu ya dada sesek, sering kencing, banyak berkeringat, wajah menguning, sering menguap, banyak tidur, banyak makan, lemes gak bertenaga, basah berkeringat terus, suka kesemutan, hati bergetar, mudah cemas, perasaan yang mudah takut gak normal, marah temperamental yang berlebihan, dada sesek, mudah sedih, galau, ya tengkuk terasa berat, punggung boyok, susah tidur malam. Ini kan bagian dari tanda-tanda kalau memang jenengan ada atau punya penyakit yang susah diobati. Maka ya tergantung jenengan mau. Kalau tahu yang mengaini ya silahkan mandi atau mengambil bekasnya. Kalau ndak minta ruqyah syariah. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Sifatnya permanen apa enggak? Dalam artian misalkan yang mengaini itu meninggal duluan, apa penyakit ain itu bisa sembuh? Yang kedua, kalau misalkan ruqyah, apa bisa dilakukan secara massal? Misalkan ya kayak karyawan ini ruqyah massal atau bisa? Kalau ain kasusnya tersendiri, nggak bisa massal, gitulah ya, nggak bisa massal. Karena kita nggak tahu keluhan masing-masing dan problemnya masing-masing. Itu. Baru kalau cuma gangguan biasa, ya bisa ruqyah massal. Maksudnya dilakukan ruqyah secara bersama-sama. Tinggal kita tunjukkan ini loh tanda-tanda orang kena gangguan jin 1, 2, 3, 4, 5 seret. Oh ya ada ruqyah bareng-bareng bisa. Tapi ain itu harus spesifik. Mimpi-mimpinya kan beda. Tanda-tandanya kan dari lewat mimpi. Mimpinya biasanya kalau mimpi itu ya mimpi selalu orang itu yang datang. Kok muncul dia ain itu. Atau mimpi hewan-hewan yang jinak, entah itu merpati, entah itu kucing, entah itu ayam. Itu menunjukkan oh ini adalah binatang kepemilikan yang memiliki tadi, itu yang mengaini saya. Itu tanda-tandanya. Oh siapa yang punya ini ya ayam ini ya? Oh tetanggaku. Kok muncul terus ayam ini? Tahu oh pasti kita tanda-tanda diaini sama tetanggaku. Jadi memang lebih spesifik. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau yang ini sudah meninggal? Apakah itu bisa lepas dengan sendirinya? Enggak. Karena yang ini sendiri kadang-kadang nggak tahu loh ya. Kalau itu bisa menyebabkan ain. Karena ketika dia mensifati seseorang, cuma mensifati, bukan memuji, mensifati. Irungin buangir kok India, ngono tok lek gak memuji, cuma sifati. Ternyata itu pun dilahap sama setan. Ucapannya ditunggangi seret, jadi menjadikan sakit kepada orang yang tadi itu disifati. Dan dia yang menyifati nggak sadar, nggak paham. Jadi kalau dia meninggal, ya ain itu masih ada bekasnya, gitu loh. Jadi tetap harus diruqyah. Bagus, pripun? Enggak. Langsung eksekusi ya tak bagus sih gitu. Kasusnya beda, ain itu beda. Kiat-kiat agar terhindar dari ain ya ada kiat-kiatnya. Tapi kalau sudah kandung ya dikenali tanda-tandanya. Sebab ini penyakit yang memang sudah mewabah dari dulu sampai sekarang, cuma nggak terdeteksi. Semua orang pasti penyakit itu semua fisik dan medis, selalu arahnya ke situ toh, fisik medis.
Ya memang itu rasional kita, logik kita. Tapi juga jangan lupa, Islam itu kan berserah diri. Sesuatu yang tidak nyata itu nyata nanti kelak di akhirat. Makanya harus beriman kepada perkara yang gaib. Ono swarga, neraka, alam kubur itu gak nyata, tapi itu nanti yang menjadi kenyataan bagi kita. Justru yang nyata seperti dunia semacam itu nanti nggak ada, hilang semua. Kan memang ini ilmu keimanan itu kan butuh keyakinan gitu ya. Penyakit-penyakit ini ya sama, susah untuk dijurnalkan, itu susah. Sakit opo gitu ya, dimediskannya susah. Tapi kita sering nangani gitu. Juga sama tim medis, juga sama dokter, juga sama psikolog, kerjasama sama gitu. Jadi memang ada yang medis, ada yang bisa disembuhkan dengan ruqyah. Ada ranahnya masing-masing. Bukan berarti semua penyakit ruqyah tok ya ora ngono. Lah piye engko oskadon gak ono lah. Wis agrib ngono gak ono. Ya kita harus sama rasional juga, pergi ke dokter. Kalau bisa dua-duanya, ya. Pengobatan langit iya, pengobatan bumi iya. Pengobatan langit kan pengobatannya Allah. Yang merekomendasikan juga Allah. Pasti. Maka dikatakan Al-Qur'an itu syifa, penyembuh, bukan obat. Nah obat itu eksperimen, kadang iso waras, kadang ora. Setiap dokter beda-beda resepnya. Tapi Al-Qur'an itu syifa, penyembuh, itu pasti waras. Pokok ya yakin, butuh kan keyakinan tok jenengan itu. Mosok Al-Qur'an diwaca iso waras lah, kan si ono mosoke. Tapi dulu di zaman sahabat, di zaman tabi'in, ulama-ulama, mereka sebelum berobat ke dokter, berobatnya ruqyah tok. So, sekarang di Arab sana ya rumah sakit sepi. Nah kene koyo mall. Ngono lho, Pak. So nang kono iku ruqyah dhisik, Pak, pengobatane. Nomor 1 ruqyah, pengobatan langit. Ngono lho. Pokoke karena didik ruqyah, ruqyah mandiri bisa. Jadi nggak tergantung juga dengan peruqyah, karena diajari ruqyah mandiri. Jadi enak, rada kena awak didik koyo iki mungkin tak ruqyah mandiri. Enteng. Ndak sing lu kok abot ruqyah mandiri. Wis pokoke enak wis. Berobat langsung meminta kepada Allah, ngono kan ya. Nah, nek gak kene, berarti butuh obat medis. Jadi saling melengkapi, kolaborasi. Wih, jam 4:04. Sampai jam 5 tas itu ini. Oke, monggo. Misalkan kalau di medsos ini kan ada ustadz yang pakai ayat yang bisa dengan cara itu, misalkan dengan ayat-ayat ruqyah. Itu untuk tahap pemula, beginner nggak apa-apa. Awal-awal ya, pemula untuk pengenalan. Itu kan orang yang di YouTube itu kan memberikan paling termudah supaya orang bisa melakukan. Itu nggak ada masalah. Terapinya seperti itu. Tapi ya memang tergantung tipe jenis ini. Ini abot biasa ya butuh konsultasi ke dokter, itu ya. Dokter khusus, dokter khusus. Tapi itu bisa juga dengan mandi ruqyah sendiri juga bisa. Mandi ruqyah sendiri, mandiri ya. Baru nanti jika sakit berlanjut hubungi dokter lagi, gitu loh ya. Pokoknya kalau bisa punya konsultasi kepada seseorang untuk bisa. Ketika sudah mengamalkan ini kok masih ini Ustadz, gimana ini? Ah gitu loh. Jadi terus ada arahan terus gitu loh. Nah, kalau nanti sendirian gampang putus asa nanti. Harus nyoba kan hasilnya kok gak ngefek sembuh ya. Nah, kan cepet putus asa. Tapi kalau ada konselor, ada konseling gitu ya, kan enak. Selalu nanti kita ditanya, kenapa kok ini. Jadi nanti terurai. Bagi kita itu kan ruwet, ribet, kadang-kadang buntu. Tapi bagi seorang konselor kan biasa ya, konseling tahu gini-gini, nanti bisa terurai sedikit demi sedikit. Ya kak kemarin kita tuh ada orang suami istri, suaminya suka klenik, tiba-tiba diobong Mbak, raja-raja jimate kuwabeh ngono lho. Diobong akhirnya yo ngefek. Bojone moro loro-loron, dhek moro gangguane akeh ngono lho. Karena nggak konseling dulu. Sing penting iki gak ono nang Islam, tak obong ngono ae. Iku bonek ngono ya. Bondo nekat. Harusnya kan konsultasi dulu. Lah iki lho,
oh ya iki senjatane bojone. Ketika orang pinter mesti dapat raja-raja. Mesti kan iki ana penunggune. Kok langsung diobong yo gak terima balas dendam, akhirnya sak keluargane diganggu. Yo dhewe diganggu. Sejak itu apa yang Anda rasakan, Bu? Saya sering kepala pusing. Kemudian itu salah tahajud itu kayak ada dilangkai genderuwo dal pokok wede ngono. Kan gak masuk akal ngene iki. Padahal cek wingi ae dina Selasa. Saiki wis Rebo, wingi berarti wong isih konsultasi. Baru gara-gara ngono wong, moro obong-obong ngono senengane ngono. Ya kan sering kita dapatkan teman-teman gitu bonek gitu ya. Nah, tanya dulu, ya apa iki nemu ngene. Oh, sih. Kalau bagi pemula, ruqyah dulu. Dengan air ruqyah direndam 1 jam cukup, kering baru dibakar. Ojo langsung des. Dunia jin tuh ngerti nek sampean niku amatir. Ngono. Tadi malah diganggu. Wah, iki sok-sokan iki ngono. Ngerti. Nah, butuh konsultasi di situ. Sama ketika ain sama. Konsultasi dulu, kira-kira wis positif ain enggak? Ya, kalau sudah positif diobati dengan ini loh tahap-tahapannya, terapinya seperti ini. Nanti enak. Butuh konsultasi tok mawon jenengan niku. Gak usah minta ruqyah, konsultasi tok. Cesuk ruqyah mandiri baru nek encene wis gak kuat, gak iso aku ruqyahan. Ya wis lah. Iki kanggo mentok-mentoke, Pak. Nek bagi sampean ruqyah mandiri iku bagus. Sampun nggih. Insyaallah wis bengi sampean kok selak mulih. Wah. Bagus gini-gini terus ya. Pak, iya. Wis teko iki lagi perasaan to. Kode-kode isyarat ngono, Pak, gak langsung ngomong ngono. Tapi gestur tubuhnya itu loh. Sing gak tenang ini dah. Ya. Setelah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.